Saya juga kasihan sebenarnya ke Pak Pangeran. Karena kemarin vendor-vendor ini sempat bermasalah transfer dananya. Tapi setelah itu clear. Dan mereka juga udah ngirimin bukti transfernya. Tapi setelah dicek, dana itu nggak ada yang masuk ke perusahaan. Dan saldo perusahaan pun kosong. Dan vendor-vendor itu ngilang, nggak ada yang bisa dihubungin. Semua vendor yang di bawah tanggung jawabnya Atta, ternyata mereka semua vendor-vendor bodong. Mereka ngaku udah ngasih uang ke perusahaan, tapi nyatanya uang itu nggak ada. Dan ketika kita cek rekening perusahaan, di rekening juga nggak ada uang apa-apa. Gue juga nggak nyangka kan bisa jadi kayak gini jadinya, karena terjadinya tuh cepet banget gitu. Dan yang anehnya kenapa semua mengarah ke Atta. Jujur gue gak mikirin soal itu. Yang gue pikirin sekarang itu gimana caranya kita bisa bayar gaji karyawan-karyawan kita. Gue udah coba hitung-hitung semua tabungan gue, tapi semua uang yang di tabungan gue juga gak cukup. Kan, kalau uang tabungan lo aja nggak cukup, apalagi uang tabungan gue nggak seberapa. Gue pengen bantu, tapi gue yakin gue nggak bisa backup semuanya dengan uang tabungan gue juga. Udah, intinya kita semua tuh harus tenang. Supaya kita bisa berpikir yang jernih. Supaya kita bisa cari jalan keluar dari masalah yang sekarang. Aku ada ide sih sayang. Aku kepikiran untuk jual mobil aku, dan hasil uang dari penjualan mobil aku bisa aku pakai buat bayarin gaji-gaji karyawan di perusahaan aku. Lo serius mau jual mobil? Kamu yakin, sayang? Kita mau gimana lagi sayang? Gue gak ada pilihan lain, Gi. Gue akan coba telepon dealer gue yang biasa, langganan gue, dan gue minta dia untuk masukin iklan buat jual mobil gue. Masalahnya jual mobil tuh nggak segampang itu. Belum tentu langsung ada peminatnya. Ya, apapun itu harus dicoba kan, Gi. Rizky nggak bakal terima lah, Om. Yang ada malah makin jadi nanti. Sebenarnya Om, Dinda pengen ngundurin diri dari perusahaan. Habis emosi banget sama Rizky. Tapi kata Putri, harus tahan emosi dulu. Soalnya kan cuma Dinda doang yang bisa dapetin informasi dari Rizky di kantor. Ya, Putri benar. Sulit ngatasin Rizky emang. Ya udah Om, Dinda coba semaksimal mungkin demi Mel. Makasih ya Dinda. Jujur kita ngerasa sangat beruntung karena kamu masih mau nolongin kita. Udah, ke dalam dulu ya. Ya, makasih ya Din. Pangeran udah mulai jual mobilnya. Ini tanda kalau rencana aku sama kita berhasil. Tinggal nunggu kabar dari Rizky. Semoga dia juga berhasil melanjutkan rencana aku. Aku gak perlu mengotori tangan aku untuk menghancurkan perusahaan Pangeran. Aku juga pastikan Putri sama Pangeran gak akan pernah bisa menikah. Hai. Hai. Maaf ya, aku datangnya mendadak. Ada yang mau aku obrolin sama kamu, Vito. Apa itu? Take a seat.
pasti udah tahu kan soal kericuhan yang terjadi di perusahaan startupnya Pangeran? So? Aku harap itu semua bukan ulah kamu, Vito. I have nothing to do with it. Aku malah tahu semuanya dari kamu. Ya, intinya perusahaan startup yang lagi dibangun sama Pangeran itu lagi kacau balau karena masalah uang. Kamu gak ada niatan buat bantu Pangeran? Sorry Maura, sebenarnya aku mau banget bantu, tapi nggak semudah itu. Masalah uang itu sangat sensitif, dan apalagi profit perusahaan aku bulan ini nggak sesuai dengan target. Sorry, aku angkat telepon. Halo, Put. Halo, Vito. Aku ganggu nggak? Enggak. Ada apa? Aku mau cerita sama kamu soal permasalahan yang lagi dihadapin sama perusahaan startupnya Pangeran atas sama Gio. Jadi intinya, ada vendor yang ternyata bermasalah. Dan akibatnya kas kantor sekarang kosong. Padahal perusahaan juga harus bayar semua gaji karyawan dan staff. Aku ikut prihatin soal itu ya. Apa maksudnya kamu mau minta bantuan dari aku? Iya, Vito. Soalnya gimana lagi, aku nggak mungkin minta bantuannya Bapak. Karena kan sekarang kantornya Bapak udah dikuasain sama Rizky. Kamu bisa nggak bantuin? Put, aku mau banget, tapi keadaan sekarang lagi nggak memungkinkan. Karena bulan ini, profit perusahaan aku nggak sesuai dengan target. Dan mengeluarkan uang sejumlah itu, pasti akan membuat perusahaan aku kondisinya nggak aman. Tapi aku punya solusi. Siapa tahu bisa bantu Pangeran. Apa solusinya? Aku bisa kenalin dengan beberapa relasi yang reputasinya sangat baik. Siapa tahu mereka bisa jadi investor buat Pangeran. Oke, makasih ya Vito. Sama-sama. Nanti aku kabarin ya. Iya, bye. Sayang, kamu barusan nelfon Vito. Iya sayang, maaf banget ya aku nggak bilang sama kamu. Aku cuman pengen nolongin doang. Aku juga nggak mau perusahaan startup ini akhirnya nggak bisa diselamatkan. Cuman sayangnya ternyata Vito juga nggak bisa bantuin karena dia bilang profit perusahaannya bulan ini kecil banget. Tapi Vito bilang dia mau kenalin relasi bisnisnya yang reputasinya bagus. Siapa tahu bisa jadi investor. Makasih ya sayang, kamu udah coba bantu. Makasih udah nguatin aku juga. Sama-sama sayang. Kita berjuang sama-sama ya. Vito, emangnya relasi temen kamu yang mana yang mau kamu kasih ke Pangeran? Aku juga masih bingung. Hah? Masih bingung gimana maksudnya? Come on. Who wants to believe? Karena mereka pasti akan ragu buat bantu perusahaan Pangeran. Perusahaan Pangeran itu baru jalan dan udah mengalami masalah kayak gini. Keuangannya itu berantakan. Kenapa Vito malah ngomong kayak gini ya? Dia tuh sebenarnya niat bantuin bisnis startup yang dirintis sama Pangeran apa enggak sih? Maura nggak ngerti kalau sebenarnya aku nggak pernah niat bantu bisnis startup Pangeran. Yang aku inginkan justru semakin membuat Pangeran hancur dan berpisah dengan Putri.
Oke, makasih banyak ya. Ada masalah di kantor. Ada masalah apa lagi, Gi? Semua karyawan mogok. Mereka nggak mau kerja dan mereka demo karena mereka nggak mau gajinya ditunda-tunda kayak sekarang gini. Loh, kok bisa sampai mereka marah-marah gitu? Padahal gue udah jelasin sama mereka kalau gue akan berusaha untuk bayar mereka secepatnya. Kenapa mereka jadi emosi? Sayang sabar ya, mereka pasti nggak tahu gimana sulitnya posisi kamu sekarang. Apalagi mereka juga pasti butuh uang. Tapi setelah aku pikir-pikir, gimana kalau kita pakai tabungan pernikahan kita dulu aja? Nggak, sayang, itu juga percuma. Karena tabungan pernikahan kita kan nggak cukup buat cover semua gaji karyawan yang ada. Aku pingin banget selidikin vendor-vendor fiktif itu. Aku curiga ini bukan cuma persaingan bisnis.